yang mengatakan orang mendapat nur asma lalu menjadi hulul, itu salah. Hulul apa arti hulul? Allah menyatu ke dalam hamba. Kalau ittihad, hamba menyatu kepada Allah. Itu dua istilah ini. Istilah itu jika hanya pada tataran zauq itu nggak apa-apa. Tapi kalau ada masuk tataran akidah, maka dia menjadi batil. Inilah yang dikatakan Ibnu Arabi, yang dituduh oleh Ibnu Taimiyah Imamul Hulul wal Ittihad. Tanda bahwa Ibnu Taimiyah tidak mengkhatamkan Al-Futuhat Al-Makkiyah. Sudah selevel imamnya loh. Apa kata Ibnu Arabi? Man qala bil hulul fadinuhul ma'lul. Siapa yang mengatakan bab hulul, Allah menyatu kepada hamba, maka agamanya cacat. Wa man qala bil ittihadi illa mulhid. Tidaklah berkata Allah ittihad kecuali mulhid atau ahlul ilhad, ateis, yang mengatakan bersatu kita dengan Allah, manunggaling kaulo Gusti. Tapi yang dimaksud oleh Syekh Siti Jenar bukan versi akidah, yang dimaksud dia zauqi. Zauqi ini bab cinta. Orang cinta kan emang ngeracaunya macam-macam. Contohnya nih, ya, ada Romi pernah jatuh cinta kan, terus bilang, wahai tulang rusukku, itu kan jatuh tuh. Itu secara ilmu akidah itu musyrik gitu. Bukan musyrik lagi, zindik. Sini gak boleh ngomong begitu. Wahai belahan jiwaku, PRET. Tapi secara rasa orang jatuh cinta, boleh nggak? Boleh-boleh aja kan dirasa. Rasa kan khoyali semua. Nah inilah tanbih dari Al-Imam Ahmad Sirhindi, muhaddis dan sufi mursyid tarekat 5 tarekat, Naqsyabandiyah, Qadiriyah, Khistiyah, Suhrawardiyah, ya, Mujaddidiyah. Beliau Imam Mujaddid disebut. Apa kata beliau? Hulul, ittihad, wahdatul wujud semuanya khayali. Dia cuma dikhayal. Atau kalau bahasa lebih halusnya zauqi, hanya dirasa. Enggak boleh masuk ke ranah keyakinan. Masuk ke keyakinan antum langsung tazannaqta. Jadi muzindiq. Enggak boleh. Jadi kalau ada yang bilang Muhammad itu adalah Allah di bumi, itu kalimatnya zindiq. Walaupun maksud dia benar, tapi nggak boleh ngomong begini. Kita ngerti maksud dia. Nabi Muhammad itu yang benar ya, manifestasi dari nama, sifat, dan zat Allah di bumi. Apa arti manifestasi? Ya, Allah memantulkan zatnya, namanya, sifatnya, seperti memantulkan ke cermin, kira-kira begitu. Penampakannya adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kira-kira begitu. Hanya sekedar begitu. Gak boleh antum bilang Nabi Muhammad Allahnya di bumi. Apalagi bilang macam-macam lah ya. Ini kata-kata yang kita jaga-jaga dari dulu. Inilah perbedaan kerohanian ahlus sunnah dengan yang bukan ahlus. Harus ada adab. Ini adab di sini. Walaupun kalau makna bisa jadi benar, bisa jadi salah. Ini adab kita. Syekh Siti Jenar Al-Hallaj secara hakikat itu dia benar. Tapi kalau turunkan ke bab syariat, jadi benar gak dia? Ini masa orang ngomong anallah, aku Allah. Cara syariat gimana? Walaupun sebenarnya kan makhluk ini tiada kecuali diadakan Allah. Maka anallah fiilnya kan bisa aja. Aku Allah perbuatannya. Kan bisa aja begitu. Maka itu Syekh Siti Jenar Allah itu diadili di alam kewalian itu. Lama pengadilan itu. Yang kita sebut syatahat. Syatahat itu menyiksa para wali di sana. Jadi wali itu tersiksa nggak sama maksiat. Maksiat diampuni Allah. Tapi maksiatnya wali apa? Berbicara hal nyeleneh. Nyeleneh wali itu yang menghakimi. Ya Rasulullah, dia kena sama Rasulullah. Rasulullah udah sehebat itu ma'rifatnya, tidak pernah ngomong lantur. Pernah nggak Rasulullah ngomong lantur? Nggak ada. Paling tinggi cuma ada seorang sahabat kehilangan kendaraannya di tengah padang pasir ya, ada satu pohon. Akhirnya capek mencari, kelelahan, ketiduran di bawah pohon. Tahu-tahu dijilat-jilat tidak mau ontanya. Ya, di Sahih Muslim kan? Apa kata dia? Ya Allah,
ana rabbuka wa anta abdi. Ya Allah, dia ngomong ya Allah. Engkaulah hambaku, akulah Tuhanmu. Kebalik deh. Jadi di dalamnya ngomong, ya Allah, engkau benar-benar Tuhanku, aku benar-benar hambamu. Yang keluar apa? Allah tersenyum. Tersenyum, dia terridho. Allah geli, ya ayah gitu. Maka Nabi nanti menghadapi orang-orang yang syafqat kira-kira seperti itu. Nabi akan melihat, ya kamu nih saking girangnya, kebalik-balik otaknya gitu. Paling Nabi gemes, cubit aja paling ntar ya. Jadi Syekh Siti Jenar, Hal-Halaj itu bukan kafir, bukan zindik. Tapi dia, ya digemesin Nabi lantar. Mimpi ketemu Nabi, ini yang dialami. Pertanyaannya, apakah Imam Syafi'i tidak mengenalkan akidah ya? Mengajarkan akidah? Ya itu pertanyaan tepat sekali. Fikih ambil dari Syafi'i. Ini seperti Bishr al-Marisi. Jangan ambil akidah dari Syafi'i. Kau ambil dari Asy'ari. Tapi kalau mereka betul-betul mengambil dari Imam Abul Hasan al-Asy'ari, tentu tidak jauh beda. Misalnya tentang istiwa Allah. Al-Imam Abul Hasan al-Asy'ari menetapkan istiwa Allah alal arsh. Sedangkan mereka tidak. Jadi Asy'ari yang mana yang mereka ikuti? Imam Abul Hasan al-Asy'ari yang dulu atau yang mana? Ini hanya perkataan saja, tapi buktinya tidak ada. Coba dikaji kitab Al-Imam Abul Hasan al-Asy'ari, Al-Ibanah, kitab Al-Ibanah, salah satu kitab terakhir beliau. Itu dengan jelas Al-Imam merujuk ke mazhab, ke manhaj Imam Ahmad bin Hanbal, yakni ke manhaj salaf. Dan beliau menetapkan tentang sifat-sifat Allah dan seterusnya, kecuali sebagian yang dikritik oleh ahlu sunnah. Kita tidak bicarakan itu, tapi yang kita bicarakan adalah pengakuan sebagian manusia. Akidah kita Asy'ariyah, mengikuti Imam Abul Hasan al-Asy'ari, benar atau tidak? Jawabnya tidak benar. Karena berbeda antara akidah sebagian manusia itu dengan akidah Abul Hasan al-Asy'ari. Jauh. Kalau kita merujuk ke kitab Imam Abul Hasan al-Asy'ari, salah satunya adalah tentang istiwa Allah alal arsh. Al-Imam menguraikan panjang sekali. Di antaranya lagi ayat tentang nuzul, turunnya Allah ke langit dunia setiap malam, setiap sepertiga malam yang akhir, dan lain-lain banyak sekali. Kenyataannya tidak sama. Oleh karena itu jadi pertanyaan, Asy'ari yang mana yang mereka ikuti? Apakah pengikut-pengikutnya yang telah jauh dari dia dan telah merubah
manhajnya tidak sesuai dengan manhaj Al-Imam Abul Hasan Al-Asy'ari, seperti yang saya singgung di awal kitab ini, yaitu Ar-Razi dan kawan-kawannya, itukah yang mereka ikuti walaupun mereka mengaku bermadhab mengikuti Asy'ari? Pada hakikatnya tidak, sangat jauh sekali. Karena sebagian dari mereka ini tidak membaca kitab Al-Imam Abul Hasan Al-Asy'ari. Kalaupun membaca, tidak mengerti atau tidak mengikutinya. Mereka mengikuti Asy'ari yang lain, yang bukan hakiki, yang bukan sebenarnya mazhab Imam Abul Hasan Al-Asy'ari, tapi jauh di bawahnya, yang justru mazhabnya sama dengan Jahm bin Safwan dan yang dibantah oleh Imam Abul Hasan Al-Asy'ari sendiri. Berbeda jauh sekali. Barangkali ikhwan dan akhwat yang saya muliakan, sudah hampir masuk waktu zuhur ya. Kita sudahi majelis ini dan mudah-mudahan banyak membawa manfaat bagi kita sekalian. Saya tutup, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.